Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Monita, NIM 170810201049 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu tentang perencanaan waktu dan jaringan kerja. Materi yang pertama ialah tentang bagan balok. Bagan balok sendiri adalah sebuah metode dalam penyajian perencanaan dan pengendalian jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis melalui penggambaran balok aktivitas. Balok ini mewakili tentang jenis aktivitas, urutan aktivitas, dan juga rentang waktu pengerjaannya. Pada masing-masing balok minimal dibubuhi kurun waktu kegiatan, sumber daya, not I, not J, dan juga garis laporan. Adapun format yang lazim digunakan pada bagian atas bagan balok antara lain pemilik proyek, lokasi proyek, nomor kontrak, tanggal pembaharuan, dan juga keterangan aktivitasnya. Berikut adalah contoh bagan baloknya. Pada tabel 12 strip 2, terdapat perkiraan dan kenyataan waktu yang diperlukan untuk masing-masing elemen pekerjaan. Pada tabel kegiatan, terdapat jenis pekerjaan yang disimbolkan dengan huruf A hingga F. Sedangkan pada tabel waktu yang diperlukan, menurut rencananya ada 4, 3, 5, 6, 8, dan juga 5 hari. Sedangkan waktu yang diperlukan, yaitu kenyataannya, terdapat 4, 3, 8, dan sisanya belum diketahui harinya. Pada gambar 12 strip 1, berikut contoh penyajian perencanaan proyek dengan metode bagan balok, di mana balok yang biru tua adalah balok dengan waktu yang nyata, sedangkan balok dengan warna biru muda adalah rencananya. Pada bagan tersebut juga terdapat tanggal pelaporan, yaitu 14 hari setelah pengerjaan pertama. Yang selanjutnya ialah tentang keunggulan dan kelemahan bagan balok. Untuk keunggulannya, bagan balok ini mudah dibuat dan dipahami. Kemudian, sebagai alat perencanaan dan juga komunikasi yang baik. Yang ketiga ialah dapat dipakai untuk aspek yang lebih luas apabila metode ini digabung dengan metode yang lain, misalnya saja menggunakan grafik S. Sedangkan kelemahan bagan balok sendiri ialah yang pertama tidak spesifik, karena bagan ini tidak menunjukkan hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan yang lain, sehingga akan sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Yang kedua ialah sukar untuk pembaruan. Kenapa? Karena pada bagan ini umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan balok baru apabila terjadi pembaharuan. Yang ketiga ialah untuk proyek kecil. Jadi bagan ini itu tidak bisa digunakan untuk proyek yang ukurannya sedang atau besar, lebih-lebih jika proyek tersebut bersifat lebih kompleks. Selanjutnya ialah tentang jaringan kerja. Jaringan kerja adalah sebuah langkah penyempurnaan metode bagan balok. Mengapa? Karena dengan jaringan kerja dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, berapa sih perkiraan kurun waktu penyelesaian sebuah proyek? Yang kedua, mana sih aktivitas yang termasuk pada jalur kritis? Yang ketiga ialah tentang bagaimana apabila terjadi kelambatan. Apakah berpengaruh terhadap keseluruhan proyek? Seperti itu. Adapun sistematika penulisan jaringan kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan. Yang kedua, ialah menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Yang ketiga ialah memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Yang keempat ialah mengidentifikasi jalur kritis, float atau slack, dan juga kurun waktu penyelesaian proyek. Yang kelima, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya. Berikut adalah contoh jaringan kerja. Pada jaringan kerja ini terdapat 8 aktivitas yang disimbolkan dengan huruf A hingga huruf H dan dihubungkan dengan anak panah. Pada jaringan kerja ini kita dapat menghitung melalui 4 jalur, yaitu jalur pertama ADGH, jalur kedua AEGH, jalur ketiga BEGH, dan jalur keempat CFH. Pada masing-masing jalur, kita dapat menghitung dan menemukan bahwa jalur pertama 20 hari, jalur kedua 19 hari, jalur ketiga 17 hari, dan jalur keempat 16 hari.
Berdasarkan perhitungan masing-masing jalur tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jalur kritis berada pada jalur pertama, yaitu kegiatan ADGH. Sehingga kegiatan ADGH tersebut tidak boleh sampai tertunda. Karena apabila kegiatan tersebut tertunda, maka proyek akan tertunda secara keseluruhan. Yang selanjutnya ialah menguraikan lingkup proyek menjadi komponen-komponennya, di mana metode ini dinilai sangat efektif untuk meningkatkan akurasi perhitungan, kurun waktu penyelesaian proyek, dan juga perkiraan terhadap biaya yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh penguraian lingkup proyek menjadi komponen kegiatan dengan berbagai tingkat rincian. Pada proyek gudang kerangka besi, lingkup proyek dipecah menjadi beberapa tingkat. Pada tingkat pertama, terdapat 6 aktivitas, tingkat kedua terdapat 11 aktivitas, dan pada tingkat ketiga terdapat 21 aktivitas. Adapun kegunaan perincian terhadap komponen-komponen tersebut ialah 1. Sebagai pelaporan pada pemimpin ataupun pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Yang kedua, sebagai implementasi fisik di lapangan. Dan yang ketiga, sebagai bahan untuk analisis dan juga pengkajian. Selanjutnya ialah terminologi dan kaidah dasar. Pada dasarnya, masing-masing komponen pada lingkup proyek memiliki hubungan ketergantungan yang disajikan menggunakan tanda atau simbol. Terdapat 2 cara penyajian. Yang pertama ialah activity on a row atau aktivitas digambarkan dengan anak panah. Cara yang kedua adalah activity on node atau aktivitas digambarkan dengan kotak atau lingkaran. Pada activity on a row sendiri terdapat 2 metode, yaitu metode CPM dan juga PERT. Sedangkan pada activity on node terdapat metode PDM. Selanjutnya ialah adanya dummy. Dummy adalah kegiatan fiktif yang terjadi pada 2 peristiwa agar terlihat bahwa 2 peristiwa tersebut memiliki hubungan keterkaitan. Hubungan dummy sendiri biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ialah urutan kegiatan. Dalam sebuah proyek, kegiatan akan diurutkan berdasarkan dengan logika ketergantungannya. Logika ketergantungan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ketergantungan alamiah dan juga ketergantungan terhadap sumber daya. Ketergantungan alamiah disebabkan oleh sifat asli kegiatan atau aktivitas itu sendiri, sedangkan ketergantungan sumber daya disebabkan oleh ada atau tidaknya sumber daya yang akan digunakan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas ataupun kegiatan itu sendiri. Langkah selanjutnya ialah penentuan kurun waktu kegiatan. Kegiatan harus dihitung oleh ahlinya yang lebih mengerti seberapa lamakah aktivitas itu dapat diselesaikan. Perhitungan kurun waktu kegiatan harus dihitung dengan tepat agar proyek dapat berjalan dengan maksimal dan juga tepat pada sasarannya. Adapun perhitungan kurun waktu ialah sebagai berikut. Kurun waktu sama dengan jam dikurangi orang untuk menyelesaikan pekerjaan dibagi jumlah tenaga kerjanya. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan perhitungan terhadap kurun waktu kegiatan. Yang pertama ialah angka perkiraan hendaknya bebas dari pertimbangan pengaruh kurun waktu kegiatan lain. Yang kedua, angka perkiraan dihasilkan dari asumsi bahwa sumber daya yang dibutuhkan ialah normal. Yang ketiga, pada tahap analisis, angka perkiraan dianggap tidak memiliki keterbatasan jumlah sumber daya. Yang keempat ialah gunakan hari kerja normal. Yang kelima, bebas dari pertimbangan mencapai target jadwal penyelesaian proyek. Selanjutnya ialah tentang jaringan kerja berskala waktu. Pada sebelah kiri slide, itu adalah jaringan kerja berskala waktu. Pada bagian tersebut, anak panah dan not terletak pada satu garis horizontal yang berskala waktu. Panjang anak panah menunjukkan kurun waktu kegiatan. Pada bagian juga seringkali dibuat garis tebal untuk menunjukkan jalur kritis. Float atau slack ditandai dengan garis putus-putus. Penggunaan float sebelum atau sesudah kegiatan yang bersangkutan harus ditentukan sebelum membuat sebuah penyajian. Yang terakhir ialah perlu ditentukan terlebih dahulu apakah kegiatan bermula dari waktu mulai paling awal atau early start, waktu mulai paling akhir atau late start, ataupun waktu yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.